untuk merubah pola pikir kita yang tadinya istilahnya tidak ingin punya masalah supaya kita sesuai gitu ya Bu. Nah, makanya saya tadi tanya, ketika Ibu ditanya, setiap orang pasti tidak ingin punya masalah. Alasannya apa? Gak mau pusing lah Pak, betul nggak? Nah, yang pertama itu. Yang kedua karena sulit menyelesaikannya. Nah, makanya kalau ditanya, gak mau pusing, gak punya masalah. Nah, baik. Oh, ternyata salah ketika kita punya pemikiran tidak ingin punya masalah itu ternyata salah Bu. Kenapa salah? Karena Allah menginginkan kita punya masalah. Nah, ternyata Allah menginginkan kita punya masalah. Nah, betul nggak? Berarti kalau itu setiap orang tuh punya masalah nggak? Punya. Nah, kalau namanya setiap orang punya masalah, bukan kita sendiri ya, bukan ibu saya, bukan saya aja kan, bukan bapak-bapak, bukan kan, tapi setiap orang itu berarti dari anak kecil sampai sepuh atau kakek nenek, betul nggak? Sebelum meninggal pasti dikasih yang namanya masalah. Nah, kalau gitu setiap orang punya masalah tuh harusnya Bapak Ibu tuh kalau tahu setiap orang punya masalah tuh harusnya tuh tenang-tenang saja, apa pusing? Tenang-tenang saja. Nah, tenang saja kan biasa, tenang tuh biasa ya, bukan sombong ya. Berarti biasa aja kan, karena bukan kita aja Pak Bu, yang punya masalah tuh bukan kita aja. Semua orang. Nah, setiap orang dikasih masalah oleh Allah. Nah, selama ini kenapa kok kita tidak menginginkan punya masalah dan kita istilahnya kenapa pusing ketika dapat masalah? Kenapa? Ada dua pertanyaan Bu. Nah, biasanya pertanyaan Bapak Ibu di pikiran Ibu ketika Allah memberikan masalah kepada kita, apa yang dipikiran? Kenapa? Betul nggak? Ya, benar. Kenapa kan? Kenapa ya anak saya bandel? Kenapa ya hutang saya sulit lunasi? Kenapa ya penyakit saya kok susah sembuh? Betul nggak? Nah, betul nggak? Nah, selama ini kalau tadi saya bilang setiap orang pasti punya masalah. Kalau istilahnya punya masalah, ya harusnya kan kita biasa-biasa aja kan, nggak usah pusing kan, nggak usah paling baper gitu loh Bu. Nah, nggak usah paling jeng Bu teh, po saya banyak masalah, betul nggak? Nah, berarti kalau Bapak Ibu istilahnya biasa-biasa saja, kalau pusing itu, kalau istilah Bapak Ibu punya masalah pusing itu wajar apa tidak wajar? Wajar. Nah, tidak wajar lah. Orang setiap masalah bukan Ibu aja, bukan kita aja Bu, yang punya masalah tuh setiap orang. Nah, saya bilang tadi, kenapa selama Ibu pertanyaannya selama ini Ibu pusing, kenapa? Pasti dalam pikiran Ibu, kenapa ya masalah saya kok begini, makin bertambah, sulit diselesaikan, betul nggak? Kenapa anak saya begini, kenapa suami saya centil, betul nggak? Nah, saya bilang tadi Bu, mulai pola pikirnya dirubah Bu. Pertanyaannya jangan kenapa. Kalau kenapa akan sulit Bu untuk menyelesaikannya. Paham Bu ya? Ibu paham? Nah, terus apa yang kita lakukan? Pertanyaannya gimana Pak Marwoto? Gampang. Kalau saya gampang Bu. Nah, Bang, sekarang ketika Allah memberikan masalah pada kita, bukan kenapa? Bukan berarti nantang ini ya, bukan ya. Kita karena masalah itu udah otomatis dikasih Allah tuh Bu. Kita nggak bisa nolak ya. Berarti ketika Allah memberikan masalah kepada kita, pertanyaannya saya balik, bukan kenapa? Saya rubah. Untuk apa Allah memberikan masalah kepada saya? Itu Bu yang harus dipertanyakan tuh. Bukan kenapa. Kalau kenapa nanti Ibu komplain sama Allah. Ya Allah pingin kita punya masalah kan. Ke ujung-ujungnya apa? Ya Allah kenapa sih kamu? Jadi artinya gitu kan. Seolah-olah Allah jolim kan. Padahal ketika kita tanya, ya Allah untuk apa engkau memberikan masalah kepada saya? Nah, pernah dengar Bu, untuk apa Allah memberikan masalah tujuan untuk kita? Untuk apa Bu? Untuk kita selalu ingat kepada Allah. Dasar ayatnya jelas Bu ya. Semua betul, tidak ada yang salah. Baik. Sekarang buka surat 29 Al-Ankabut ayat 2. Silakan. Buka. Ayat berapa, Pak? Ayat 2. Surat 29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan
hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Kata Allah apa, Bu? Saya tanya, Ibu tuh kalau ditanya tuh sudah beriman belum? Pengen apa tuh sudah beriman belum? Halo? Kalau Bapak Ibu ditanya sudah beriman belum? Sudah. Tadi kata Allah apa? Apakah manusia dibiarkan mengaku sudah beriman, tapi mereka tidak diuji? Kata, ya Allah, saya sudah beriman. Betul nggak? Selama ini kita sudah mengaku kan? Ya Allah, saya sudah beriman. Kata Allah, entar dulu. Ya Allah, saya sudah beriman. Entar dulu. Kata Allah, diuji dulu. Kalau kamu ngaku beriman tuh diuji dulu nih. Betul nggak? Berarti kalau kita ngaku orang yang beriman, kalau kita ngaku sudah beriman, kata Allah apa? Diuji dulu. Nah, berarti pertanyaannya, untuk apa Allah memberikan ujian atau masalah kepada kita? Untuk apa? Supaya kita beriman. Untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Betul nggak? Betul. Nah, pertanyaannya, saya ini saya berdasar ya. Kalau Bapak Ibu ditanya tuh derajatnya ingin ditingkatkan apa diturunkan? Ditingkatkan, insya Allah. Benar nih. Serius nih, Bu? Betul. Serius ya? Serius, alhamdulillah, Bu ya. Kalau Bapak Ibu serius ingin ditingkatkan derajatnya, berarti dikasih apa, Bu? Ujian. Berarti ketika dikasih ujian, Bu, berarti ketika dikasih ujian itu berarti masalah ya. Berarti ketika ujian datang atau masalah datang, bilangnya apa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, paket sudah tiba. Sudah seperti itu? Insya Allah. Betul ya? Insya Allah ya. Tapi bukan berarti kita nantangin, bukan ya? Kita bukan nantangin masalah, tidak sama sekali, mohon maaf. Bukan. Karena Allah tetap akan memberikan masalah kepada kita. Kita nggak diminta tuh Allah pasti. Tapi mohon maaf, jangan pernah nantangin. Ya Allah, mana ujian? Jangan ya, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Berarti apa? Pasti Allah akan memberikan masalah, Bu. Namanya orang hidup tuh sampai meninggal dikasih masalah. Makanya kalau Bapak Ibu, masalah tuh ternyata selama ini Allah berikan tuh apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Nah, betul nggak? Saya tanya tadi, oh iya, kalau gitu saya ingin ditingkatkan derajatnya. Oh iya, kata Allah, kamu tuh ingin ditingkatkan derajatnya ya. Nih, saya kasih masalah, saya kasih ujian. Ketika Bapak Ibu dikasih ujian untuk meningkatkan derajat, berarti bilangnya apa ketika masalah datang? Bilangnya apa tadi? Alhamdulillah. Paket sudah tiba. Bapak Ibu kalau pengen pesan paket terus datang seneng kan? Ya kan? Nah, dapat paket kan? Oh iya, apalagi ini paket dari Allah, luar biasa. Untuk meningkatkan derajat kita. Harusnya kan lebih senangnya luar biasa kan? Nah, baik ya. Berarti Ibu paham ya? Nah, baik ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, tadi udah 2 poin ya, intinya kesimpulannya. Pertama, manusia pasti punya masalah, berarti wajar. Nggak usah pusing, nggak usah baper, nggak usah khawatir, nggak usah takut, tenang-tenang saja, ya nggak? Karena setiap orang pasti punya masalah. Yang kedua, ketika Allah memberikan masalah kepada kita tuh, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan kita. Berarti kalau gitu masalah kita istilahnya ketika datang kita istilahnya kita terima dong, betul nggak? Kita senang dong, betul? Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat keimanan. Nah, terus ketika Bapak Ibu pusing, ketika dapat masalah, kata Allah apa? Coba sekarang buka surat 29 ayat 3. Sama, Al-Kabut. Ya, masih Al-Kabut. Surat 29 dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, baik ya. Saya lanjutkan sedikit ya. Ketika Bapak Ibu, ya Allah, saya sudah beriman. Ya Allah, saya ingin ditingkatkan derajatnya. Kata Allah, oh iya, saya kasih masalah ya, saya kasih ujian ya, dikasih. Bapak Ibu ngeluh, Bapak Ibu pusing. Berarti termasuk orang yang dusta apa benar? Dusta. Bohong kamu, kata Allah. Berarti kamu bohong kan? Loh, kamu pingin ditingkatkan derajatnya.
kasih masalah dulu, dikasih diuji dulu loh. Nah, kamu pengen di siapa? Dia apa tadi? Pengen ditingkatkan derajatnya, berarti apa? Dikasih masalah atau ujian. Tapi ketika Bapak Ibu ngeluh, Bapak Ibu pusing, betul, khawatir, galau, berarti termasuk dusta apa benar? Dusta. Berarti selama ini kita bohong. Hati-hati loh Bu ya. Hati-hati loh, bohong sama Allah loh. Hati-hati loh. Biasanya masalah tambah pusing loh. Biasanya kalau Bapak Ibu bohong sama Allah, nah biasanya masalah makin sulit. Biasanya, atau mungkin makin pusing dalam menghadapi kehidupan. Nah, tadi ya, baik ya. Nah, saya lanjutkan ya. Saya mulai masuk nanti bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan mudah. Karena tadi pola pikir udah rubah ya. Udah dirubah baik ya. Saya masuk nih. Menurut Bapak Ibu, masalah itu ada yang berat apa tidak? Ada. Nah, ada, betul. Ya, Bu. Ini harus umumnya, ini umum kan Bu ya, umum. Ada. Nah, ngomong berat tuh dasarnya apa ngomong berat tuh? Mau apa? Dapat tuh masalah tuh ternyata kata Bapak Ibu ada yang berat, betul nggak? Nah, ada yang berat. Dasarnya ngomong berat tuh apa? Dasarnya ngomong berat tuh apa, Bu? Kok masalah yang ada yang berat tuh dasarnya apa? Dasarnya karena dapat ujian dari Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan mungkin Pak. Nah, berarti intinya apa? Nah, ternyata Bu, selama ini kita ngomong berat, pasti mohon maaf ya, menurut Ibu kan masalah yang berat. Menurut saya mohon maaf, pasti tuh dasarnya perasaan Bapak Ibu, betul nggak? Ya. Nah, sekarang karena kita pedomannya Al-Quran, referensi kehidupan Al-Quran, berarti kita cocokkan dengan Al-Quran ya. Nah, menurut Al-Quran itu benar apa salah? Nah, coba sekarang buka surat 2 ayat 286. Al-Baqarah Bu ya, silakan. Baqarah. Silakan. Santai aja Bu ya. Kata sambil ngabeberang. 286 ya Pak ya? Ya, surat terakhir Bu, surat terakhir, surat Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, baik, Bu. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupan atau sesuai kemampuan. Berarti ketika Allah memberikan ujian hidup, memberikan masalah hidup itu sesuai kemampuan atau kesanggupan kita. Kalau ujian hidup atau masalah sesuai kemampuan, mohon maaf, kira-kira pasti lulus tidak? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau namanya pasti lulus itu harusnya tuh tenang-tenang saja apa pusing? Tenang-tenang saja. Nah, kalau pusing tuh wajar apa tidak wajar? Wajar lah Pak, namanya manusia. Wajar loh pusing kok. Ini ujian hidup pasti lulus loh Bu. Hati-hati loh Bu. Kata Allah apa? Pasti lulus sesuai kemampuan. Contoh gini sesuai kemampuan tuh ya. Misalnya kemampuan Bapak Ibu misalnya 10. Misalnya 10. Misalnya contoh ya, ini contoh ya. Misalnya kemampuan Bapak Ibu 10. Mungkin nggak diuji 11? Enggak. Mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena kemampuannya cuma 10. Nah, betul. Karena itu di luar batas kemampuan kita. Ya enggak? Nah, yang kedua, berarti ujiannya di bawah 10 kan ya? Atau pas 10 kan ya? Di bawah 10. Nah, kalau misalnya ujian di bawah 10 atau minimal kalau pasnya 10, itu kan sesuai kemampuan kita. Berarti lulus apa tidak? Lulus, insya Allah. Nah, insya Allah ya. Kalau namanya lulus, Bapak Ibu dikasih ujian lulus, dikasih masalah hutang, masalah penyakit, masalah suami centil, masalah keluarga, anak nakal, masalah ekonomi. Kan pasti lulus kan, itu kan ujian diarahkan, masalah diarahkan. Harusnya Bapak Ibu tuh tenang-tenang saja dalam menghadapinya. Apa pusing? Tenang-tenang saja. Tenang aja ya. Nah, ini pasti lulus ya. Ini tadi ya. Harusnya tenang-tenang aja kan. Loh, tenang loh. Pasti lulus loh. Mohon maaf ya. Sama ya. Ketika dulu saya belum pernah diajarkan oleh guru kita ilmunya. Ketika menghadapi menghadapi istri mama, ini contoh aja ya. Bisa saya menghadapi istri cerewet, betul nggak? Anak nakal, betul nggak? Pusing kan? Nah, karena belum tahu ilmunya. Tapi sudah tahu ilmunya, alah, udah pasti lulus ini kok, ya kan?
Istirahat pasti lulus loh, Bu. Anak nakal, pasti lulus kok. Harusnya Bapak Ibu tuh dalam menghadapinya atau mendengarkannya lah. Harusnya tenang saja, apa pusing? Tenang saja. Tenang saja. Lu pasti lulus itu loh. Ini lulus kata lu. Lulus tenang saja, lulus. Makanya yuk sama-sama kita perbaiki apa? Oh, keyakinan apa? Oh, ternyata ketika Allah memberikan masalah hidup itu, ternyata insya Allah pasti lulus. Harusnya saya tenang dong dalam menghadapinya. Betul nggak? Nah, baik ya. Nah, baik, paham ya? Yang berikutnya, nah, menurut Bapak Ibu, masalah itu ada yang sulit apa tidak? Ada. Nah, masalah, coba kan tadi kan kalau sudah istilahnya ya, coba sekarang buka surat 94 ayat 4 dan 5. Surat 94 ayat 4 dan 5. Surat Al-Insyirah, Bu ya? Surat Al-Insyirah, surat 94. Ya. Dan Silakan. kami tunjukkan sebutan nama. Ayat mana, Bu? Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6, Bu ya? Oh, 5 dan 6. Ya, ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, Sesungguhnya terus? kesulitan ada kemudahan. Berarti intinya apa, Bu? Intinya hidup ya. Berarti sesulit apapun masalah ibu, ya, sesulit apapun masalah ibu, kata Allah apa? Ada kemudahannya. Berarti ada jalan keluarnya tidak? Ada. Ada. Sampai Allah ngulung 2 kali. Ya betul ya? Yang pertama kan apa? Kata Allah, maka setelah kesulitan ada kemudahan. Betul nggak? Diulang lagi. Setelah kesulitan ada kemudahan. Berarti apa artinya? Sesulit apapun masalah hidup kita, kata Allah apa? Ada jalan keluarnya atau kemudahannya. Betul nggak? Nah, contoh gini ya. Nah, Allah, kenapa kok Allah ngulang 2 kali? Nah, contoh gini ya. Pertama contoh. Misalnya Bapak Ibu punya anak kecil, pingin keluar. Nah, tapi di luar sana, di luar rumah itu hujan angin, petir, ya nggak? Pokoknya bahaya lah. Hujan besar, angin, petir. Nah, kira-kira Bapak Ibu kasih melarang nggak? Nah, melarang kan? Nah, pertama kan nadanya pasti lembut nggak? Nah, jangan keluar ya. Itu bahaya, betul nggak? Pasti nadanya lembut dulu, betul nggak? Nah, tapi anak Bapak Ibu tuh ngeyel, tetap mau keluar. Kira-kira nada pertama sama kedua tuh sama apa beda? Beda. Kenapa? Nah, contoh gini tadi ya. Nah, jangan keluar ya, itu bahaya ya. Nah, ngeyel tetap kata kedua apa? Nah, jangan keluar, bahaya itu. Betul ya? Artinya apa? Allah pas sampai ngulang 2 kali. Pertama, Allah sangat lembut dalam memperingatkannya, dalam ngasih tahu kepada kita. Nah, apa kata Allah? Maka setelah kesulitan ada kemudahan, kata Allah. Sangat lembut, Bu. Makanya kata-katanya maka. Nah, maka sangat lembut, Bu. Sangat benar-benar santun. Maka setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, manusia kan sifatnya ngeyel, betul nggak? Betul nggak? Tapi kan, ya betul nggak? Nah, ketika dapat masalah kan ngomong kan tapi kan, kata Allah kan ada apa? Sesuai kemampuan. Nah, ada jalan keluarnya, tapi kan, betul nggak? Ya, kira-kira nada pertama itu sama apa beda harus dalam itu penyampaiannya? Pasti beda. Pertama apa tadi? Maka setelah kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi sama Allah. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, kenapa manusia sifatnya ngeyel? Udah disampaikan oleh Allah. Coba buka surat 18 ayat 54. Kenapa kok Allah sampai ngulang 2 kali? Silakan. Surat 18 ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan.
Ya. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Nah, siapa yang ngeyel? Yang banyak ngeyel biasanya? Manusia. Itu ya. Allah tahu, makanya Allah 2 kali ngulangmu. Maka setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, karena manusia sifatnya ngeyel, biasanya dikasih masalah kan, tapi kan, betul nggak? Nah, diulang lagi lah, Bu. Setelah kesulitan ada kemudahan loh. Itu loh, Bu. Makanya apa? Berarti sesulit apapun tenang saja, Bu. Ada jalan keluarnya, Bu. Itu kan janji Allah kan? Betul nggak? Nah, baik ya. Paham, Bu ya? Nah, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan nggak? Halo? Silakan. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, saya kasih bocoran ya. Nah, saya kasih bocoran ya. Tadi kan saya sampaikan, kan berarti setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan kali. Nah, sampai sini bocorannya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut. Tidak ada ya? Nyambung Pak Eko ya? Nyambung kan? Ya. Halo, Ibu ya? Ya, berarti ya, saya bilang ya, kalau nanya itu begini misalnya, kalau guru saya kalau ngasih pertanyaan tuh supaya kita bisa bertanya, Bu. Nah, contoh gini kan tadi saya bilang, setelah kesulitan ada kemudahan. Betul nggak? Nah, kalau gitu, kalau nanya tuh begini, Bu, kalau guru saya pernah ngajarin tuh, kalau nanya ya. Nah, kalau gitu mudahnya di mana Pak Narwoto? Betul nggak? Ada nggak yang nanya begitu? Ya. itu saya contoh nanya, contoh bertanya. Nah, kan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi kan harusnya kan nanya, kalau gitu mudahnya di mana? Betul nggak? Nah, baik ya. Nah, ada yang tadi nanya gitu ya, tadi ya, kalau nggak salah ya. Baik ya. Nah, mudahnya di mana? Baik ya. Nah, baik. Pertanyaannya, mudahnya di mana ya? Nah, Bapak Ibu percaya tidak? Nah, Bapak Ibu Bapak Ibu percaya tidak? Apapun masalah di dunia ini, nah, apapun masalah di dunia ini, kalau Allah menolong selesai. Bapak Ibu percaya nggak? Bapak Ibu percaya nggak? Apapun masalah di dunia ini, kalau Allah menolong selesai. Percaya nggak? Percaya. Oh, percaya. Baik ya. Nah, terus kalau gitu kita minta tolong Allah kemana? Lewat apa? Lewat apa? Tadi kalau kita minta tolong Allah tuh nanya di mana? Halo? Kan kita kan kalau gitu kan harus bertanya kepada Allah kan ya? Betul nggak? Kalau ingin ditolong Allah ya, kalau ingin masalah kita selesai ya, kalau nanya Allah tuh di mana? Kalau nanya kita bertanya kepada Allah tuh lewat apa? Halo? Baik, begitu ya. Baik ya. Tadi pedoman kita hidup itu apa? Pedoman hidup kita apa? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah bukan? Iya, Pak. Berarti itu kata-kata istilahnya firman Allah itu berarti kata-kata Allah bukan? Betul. Berarti omongan Allah kan ya? Nah, berarti karena kita apapun referensinya Al-Quran, berarti tanya dong kepada Al-Quran. Kita cari di Al-Quran. Caranya bagaimana Allah menolong kita. Betul nggak? Nah, baik. Kalau gitu, Al-Quran itu ada berapa ayat, Bu? Al-Quran itu berapa ayat? 200. Al-Quran itu ada berapa ayat? Ada yang 6.666. Iya. 6.666. Ya, 6.666 ayat. Betul nggak? Nah, ada nggak? Berarti Al-Quran itu tadi kan istilahnya tidak ada keraguan ya. Al-Quran itu sempurna tidak? Sempurna. Komplit apa tidak? Sempurna, Pak. Nah, sempurna dan komplit. Berarti ketika kita dapat masalah, ada nggak di Al-Quran caranya menyelesaikan masalah hidup? Ada nggak? Kalau utang nggak ada ya, misalnya cara menyelesaikan utang nggak ada ya. Ini masalah hidup ya.
Ada nggak di Al-Quran? Kalau sempurna dan komplit? Ada. Pasti ada ya. Nah, baik. Nah, karena kita rujukannya Al-Quran, referensinya kita untuk menyelesaikan masalah hidup Al-Quran, berarti kita tanya di Al-Quran, kita cari dong di Al-Quran. Baik. Nah, ayat mana ketika Bapak Ibu punya masalah, bisa Ibu pakai untuk menyelesaikan masalah Ibu? Ayat mana, Bu? 153. Yeah. Udah hafal banget ya, harus sudah ngelotok lah. Harus sudah Surat diulang-ulang. berapa, Surah Al-Baqarah, surah 153. Silakan buka. Al-Baqarah 153. Ini cara menyelesaikan masalah hidup dengan mudah. Dia Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, baik ya. Artinya apa? Kata Allah berfirman. Nah, ketika kita punya masalah, Allah itu berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, astainu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu." Sambung, enggak titik kan koma kan? Kata Allah apa? Innallaha ma'asabirin. Sungguh Allah bersama siapa? Orang-orang yang sabar. Tadi ya. Nah, orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau Allah menolong, ada nggak masalah yang tidak selesai? Ada nggak? Halo? Ketika Allah menolong, ada nggak masalah yang tidak selesai? Tidak ada. Nah, pasti selesai ya, Bu? Namanya Allah menolong, yang punya kehidupan, pasti selesai dong, nggak mungkin nggak ya? Nah, berarti ketika Allah menolong, pasti selesai. Nah, baik ya. Kedua, ada berapa syaratnya apa? Allah menolong kita, Bu? Syaratnya apa? Supaya kita ditolong Allah tuh? Sabar dan sholat. Nah, baik ya. Pertama tadi apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Berarti pertama apa syaratnya supaya ditolong? Beriman. Nah, beriman dulu Pak Bu. Kita terus yakin beriman kepada siapa? Allah. Kepada Allah, pengen ditolong. Baru kedua apa? Astainu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi ada berapa syarat Allah menolong? 3. 3 apa aja? Iman, sabar, sholat. Iman, sabar, sholat. Baik. Nah, yang kedua, Allah janji. Sungguh, Allah bersama siapa? Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Ketika Bapak Ibu bersama Allah, ada nggak masalah yang sulit? Tidak. Tidak ada. Betul nggak? Nah, berarti pertama, ketika Bapak Ibu masalah belum selesai, nah, pertama ya, berarti belum ditolong Allah. Yang kedua, belum bersama Allah. Nah, tapi selama ini Bapak Ibu pasti pertanyaan dalam hati. Ini misalnya, tapi saya kan sudah beriman, saya kan sudah sabar, saya kan sudah sholat, tapi masalah kalau saya kan belum selesai. Ada yang nanya seperti itu? Ada, Pak. Baik, ada ya. Nah, baik ya. Pertanyaannya, nah, berarti kalau istilahnya saya sudah sholat, saya sudah beriman, saya sudah sabar, kok masalah saya kok belum selesai ya? Kok makin banyak ya? Betul nggak? Nah, berarti yang salah tuh kitanya apa Al-Qurannya? Kitanya. Ya, berarti iman, sabar, sholat kita belum sesuai Al-Quran, sebelum sesuai pedoman. Kalau Allah berjanji itu ditepati apa tidak? Halo? Pasti. Nah, sekarang dasar ayatnya apa? Kalau Allah menepati saya. Sekarang buka surat 10 ayat 55. Silakan. Surat 10 ayat 55. Surat Yunus ya. Surat 10 ayat 55. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ayat 10, Bu. Ayat 10, surat 10.
Surat 55 ya? 10. Surat 10 ayat 55 tadi. Nah, itu udah salah satunya ya, itu. Yang apapun Ketahuilah berarti. sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi Nah, kebanyakan mereka tidak mengetahui. nah, berarti kalau Allah janji itu ditepati nggak? Insya Allah. Nah, insya Allah pasti ya Allah janji masuk nggak ditepati ya. Ketika Bapak Ibu misalnya punya masalah, syaratnya supaya ditolong Allah apa tadi? Iman, sabar, sholat. Kalau imannya benar, sholatnya benar, sabarnya benar, ditolong Allah tidak? Halo? Pasti Kalau ditolong. Bapak, nah, pasti ditolong Allah. Tidak mungkin pasti benar. Yang kedua, dasarnya tanya apa? Sekarang buka surat 6 ayat 134. Dasarnya ya, supaya jelas Bu ya, supaya Bu yakin gitu loh. Nah, oh iya ya, Allah janji benar ya. Berarti selama ini kalau masalah saya belum selesai, berarti apa? Berarti iman sabar sholat kita belum sesuai Al-Quran. Kalau gitu diperbaiki. Nah, baik. Sekarang buka surat 6 ayat 134. Sesungguhnya apapun yang dijadikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah beriman dengan benar, tadi syarat utama ya, sudah sabar dengan benar, dengan pada sudah sholat dengan benar, sesuai yang diinginkan Allah. Berarti kalau yang sesuai dengan keinginan Allah itu berarti sesuai Al-Quran, betul nggak? Nah, berarti janji Allah itu pasti benar kan? Pasti pertolongan Allah datang nggak? Insya Allah pasti datang. Nah, ketika pertolongan Allah datang, ibu tuh bisa menolak tidak? Tidak. Nah, tidak bisa. Kira-kira ketika ada bapak ibu dapat masalah atau punya masalah, selesai nggak masalahnya? Halo? Pasti selesai, Pak. Pasti selesai, Bu ya. Ingat ya. Hati ya. Berarti selama ini kalau kita masih sulit dengan kehidupan, bayar hutang masih sulit, istilah sehat masih susah sembuhnya, terus apalagi ya, tuh suami atau istri misalnya agak centil atau agak cerewet, anak bandel, susah diatur, susah nurut. Berarti apa intinya? Berarti selama ini kita syaratnya belum terpenuhi. Padahal Allah janjinya benar. Dan kita ketika Allah menolong, kita tidak bisa menghindar, Bu. Nah, luar biasa nggak? Kita tuh kalau Allah janji itu pasti dipaksakan, Bu. Allah janji Allah kok. Janji Allah, walaupun itu pasti diselesaikan oleh Allah. Bahkan Allah janji. Nah, apa di surat Al-Baqarah tadi yang terakhir, surat 153-nya, Innallaha ma'asabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika ibu bersama Allah, masalah mudah diselesaikan nggak? Mudah, Bu ya? No. Kalau bersama Allah kan istilahnya kan kenapa selesai? Loh kalau nggak selesai apa bedanya Bu bersama tidak bersama? Betul nggak? Makanya tolong Bu yuk kita perbaiki sama-sama apa syaratnya? Iman, sabar, sholat. Jelas ya? Nah, baik ya. Nah. Baik, lanjut Bu ya. Masih lama ya? Jam berapa? 1 jam lagi. Baik ya. Kalau gitu pertama syaratnya ya, saya akan bahas syaratnya ya. Nah, kalau gitu pertama apa tadi syaratnya? Supaya ditolong Allah. Beriman. Beriman. Beriman lagi. Beriman lagi. Ya harus dia. Aduh, kenapa beriman? Itu sangat-sangat harus. Kenapa? Bagaimana ibu bapak ibu mau ditolong Allah kalau nggak percaya sama Allah? Betul nggak? Ya. Ya kan? Kalau misalnya bapak ibu misalnya punya hutang 100 juta, misalnya punya hutang 100 juta. Nah, misalnya saya pedagang biasa, terus misalnya Pak Teddy pengusaha besar, betul nggak? Kira-kira minta tolong sama saya apa sama Pak Teddy? Halo? Sama Pak Teddy. Nah, kenapa?
Karena secara Karena, kemampuan. karena baik betul. Pertama secara kemampuan. Karena Bapak Ibu percaya ke Pak Teddy. Kan dia, berarti ketika kita istilahnya tidak tahu, berawal dari keyakinan. Berarti ketika kita sudah percaya, berarti orang ini mampu. Baru kita minta tolong kan? Kalau Bapak Ibu tidak yakin, minta tolong nggak? Enggak, Pak. Nah, enggak. Nah, pertanyaannya. Bapak Ibu tuh percaya nggak sama Allah? Percaya. Nah, percaya itu beriman ya. Percaya itu beriman ya. Betul nggak? Nah, berarti makanya pertama kali syarat Allah menolong apa? Harus beriman, harus yakin atau percaya kepada Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sudah beriman apa belum? Sudah. Sudah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, menguatkan keimanan kita. Baik. Kalau Bapak Ibu sudah ngaku beriman, berarti cirinya kalau kita ngaku beriman tuh ada nggak cirinya orang beriman? Ada nggak Pak Bu? Diuji. Nggak cirinya. Tadi istilahnya apa tujuan Allah? Sabar. Nah, baik ya. Berarti kita baik ya, bagus tadi. Kalau kita pingin tahu ciri orang beriman Bu, kita lihat di mana Bu? Kalau pingin tahu kita, oh misalnya Bu Beatrice, Pak Teddy atau yang lain, oh ini orang beriman, nah, pingin tahu ya. Cirinya di mana? Kalau pengen kita lihat kita beriman gaknya, di mana cirinya? Surat mana, Pak? Kita di mana lihat? Kalau lihat pingin tahu kita beriman tidaknya tuh kita lihat di mana cirinya? Al-Quran. Nah, Al-Quran Bu ya. Ingat ya, tolong ya, ngaji saya semua berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berarti kita apapun nanti pertanyaan saya, istilahnya semua rujukannya kepada Al-Quran, semua referensinya kepada Al-Quran. Jadi kita semua berpacu pada Al-Quran dan hadis Rasul ya, dan sunnah Rasul ya. Baik. Nah, berarti ketika kita ngaku-ngaku saya sudah beriman. Berarti ketika saya ngaku beriman, berarti percaya. Berarti ada cirinya dong kalau saya beriman. Di mana? Ternyata di Al-Quran. Cirinya kalau saya sudah beriman tuh di Al-Quran. Baik. Sekarang buka surat 10 ayat 62-63. Ini adalah ciri orang beriman. 62-63. Ya, nah, 62-63. Ingatlah Silakan. wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, mereka sungguh wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, wali Allah itu bukan wali song aja ya. Nah, berarti apa? Wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati atau khawatir atau galau atau baper. Siapa wali-wali Allah itu yang tidak khawatir dan bersedih hati? Siapa? Sekarang ayat 63-nya baca Bu, silakan. Itu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, yaitu orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, Bapak Ibu masih khawatir apa tidak? Tidak. Masih khawatir apa tidak? Insya Allah tidak. Nah, masih ada rasa takut apa tidak? Insya Allah Insya tidak. Allah Nah, tidak. insya Allah tidak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih khawatir tentang kehidupan, masih takut dengan masalah, khawatir dengan masalah, berarti imannya kurang. Betul nggak? Kira-kira ditolong Allah nggak? Tidak kalau kurang. Iya. Iya kan kita berarti kan belum yakin sama Allah, beriman kepada Allah. Karena kalau kita yakin sama Allah, berarti kan harusnya tenang-tenang saja kan? Kenapa orang beriman? Maka wali-wali Allah tidak khawatir, orang beriman tidak khawatir. Kenapa? Kenapa ketika kita yakin sama Allah tidak khawatir? Kenapa ketika yakin sama Allah tidak takut? Kenapa kita ketika yakin sama Allah tidak baper, tidak galau? Kenapa? Karena kita percaya apapun masalah hidup, kalau Allah menolong pasti selesai. Betul nggak? Nah, kenapa orang-orang beriman kok tenang, tidak khawatir, tidak ada rasa takut? Karena orang beriman tuh yakin, percaya. Apapun atau seberat apapun masalah hidup, pasti sesuai kemampuan. Betul nggak?
Yang ketiga, kenapa orang-orang beriman kok hidupnya tenang-tenang saja, tidak baper, tidak galau, tidak khawatir, tidak takut. Kenapa? Karena percaya sesulit apapun masalah hidup, pasti ada kemudahannya atau jalan keluarnya. Ketika Bapak Ibu tahu semua itu harusnya tenang apa pusing? Ketika Bapak Ibu tahu istilahnya masalah hidup Allah menolong selesai, masalah hidup itu sesuai kemampuan, masalah hidup itu pasti ada jalan keluarnya, harusnya tuh Bapak Ibu tenang apa pusing? Tenang. Itulah orang yang beriman, Bu. Makanya syarat mutlak utama supaya ditolong Allah apa? Beriman atau yakin sama Allah. Nah, luar biasa nggak, Bu? Tenang saja makanya itu, Bu. Makanya Pak Guru kita tuh istilahnya apa namanya? Ya? Jatuhnya ketawakal ya, Pak? Iya, ya istilahnya apa namanya? Guru kita mengajukan, sudahlah masuk bentengnya Allah, sudahlah masuk akuariumnya Allah. Artinya apa? Yakin sama Allah, tenang saja. Benteng Allah berarti kan kita sudah di istilahnya apapun kan, nanti kan Allah yang, berarti kan tenang saja kan? Nah, maka yuk sama-sama. Gimana supaya masuk bentengnya Allah? Pertama harus yakin kepada Allah. Itu syarat mutlak ya. Bagaimana supaya masuk bentengnya Allah? Perbaiki sabar yang benar. Bagaimana supaya masuk bentengnya Allah? Perbaiki sholat yang benar sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, baik ya. Nah, baik ya. Kalau ketika Bapak Ibu masih khawatir tentang kehidupan, ketika dapat masalah masih pusing, stres, baper, berarti apa? Berarti imannya kurang Kuat. ya. Nah, berarti syarat utama Allah menolong belum terpenuhi. Makanya masalah belum selesai, makanya masih khawatir itu, Bu. Nah, baik ya. Nah, saya akan bahas nih, bagaimana cara meningkatkan keimanan. Mau nggak? Nih kita sharingkan bagaimana cara kita supaya iman kita semakin meningkat. Mau nggak? Mau. Nah, baik ya. Kalau mau ya, baik ya. Saya mulai ya. Nah, ini insya Allah ya. Ini ya. Nah, ini cara istilahnya apa? Insya Allah cara mudah supaya iman kita semakin meningkat. Baik, pertanyaannya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, iman itu perlu proses apa tidak? Iman itu perlu proses apa tidak? Perlu kali, Pak. Nah, baik ya. Nah, perlu proses iman tuh. Pertanyaan kedua. Nah, kapan Bapak Ibu akan beriman kepada Allah? Sebulan lagi? Kalau kita setiap saat, berarti apa? Kalau setiap saat atau dari sekarang, berarti beriman Allah kepada Allah itu perlu proses apa tidak? Tidak. Tidak perlu proses. Perlu proses, Bu. Berarti apa? Menurut Bapak Ibu, ada nggak sifat Allah yang membuat Bapak Ibu ragu? Ada nggak? Tidak. Nah, kalau nggak ada, ngapain perlu proses? Ya kan? Kalau proses itu, Bu, berarti ada sifat Allah yang membuat Bapak Ibu ragu. Contoh gini ya, saya ke contoh gini ya. Misalnya saya ingin tahu Bu Beatrice atau Bu Yati itu orangnya baik apa tidak, betul nggak? Nah, saya ingin tahu nih. Nah, saya ingin buktikan. Pertama apa? Saya amati, saya cermati, saya teliti, baru saya simpulkan. Saya buktikan, simpulkan. Setelah sebulan, 2 bulan, baru kesimpulan apa? Oh, betul. Bahwa Bu Beatrice dan Bu Yati ini orangnya baik. Nah, baik. Pertanyaan kedua. Allah tuh baik apa maha baik? Maha baik. Nah, perlu dicek kebaikan Allah? Tidak. Nah, kurang ajar banget ya kita ngecek kebaikan Allah ya. Berarti ya sudahlah sama Allah mah nggak usah berpikir, Bu. Kalau yakin saja. Ya. Kalau Bapak Ibu masih berpikir, berarti pada ada sifat Allah yang membuat Bapak Ibu ragu. Makanya itulah nggak yakin tuh. Kalau nggak ada, kenapa Bu? Perlu proses. Kenapa harus berpikir lagi? Sudah aja. Kalau begitu gimana caranya? Supaya iman kita meningkat cepat, gimana caranya? Ya. Tadi pertama apa? Kita harus yakin kan ya? Nah, pertama harus nekat, tidak ada lain, Bu. Yakin. Kepada Allah nekat rugi nggak?
Enggak. Nggak rugi kan? Udah nekat kan? Ya sudah, ya Allah, saya yakin sama kamu. Kalau ibu yakin sama Allah, istilahnya, perlu berpikir lagi nggak? Ya sudah, jalani aja kehidupannya. Jalanin. Orang yakin kok. Ngapain kita Ini- berpikir? Kecuali bapak ibu istilahnya nggak yakin, silahkan. Kalau yakin, lo tenang saja, makanya jalani aja. Apapun masalah hidup, tenang aja, Bu. Selesai. Karena kenapa? Pertama, Allah menolong. Dengan syaratnya apa? Iman, sabar, sholat. Dan tadi, sesuai kemampuan masalah itu. Dan apapun masalah hidup, pasti aja jalan ke keluarnya. Tenang, selesai, Bu. Nah, kalau sesuai dengan syarat Allah menolong kita. Baik ya? Nah, berikutnya Ibu ya. Misalnya ya, nah, saya akan bagaimana nih? Ini cara meningkatkan keimanan kepada Allah. Ini contoh keimanan. Saya akan kasih 3 pertanyaan. Saya yakin ini sudah sering disampaikan banget oleh teman-teman kita juga, para dai, para ustadz ya, nah, para senior saya. Dan saya mengulang, saya kasih 3 pertanyaan. Pertama pertanyaannya, ini pertanyaan tentang keimanan, tentang keyakinan. Nah, Bapak Ibu misalnya 2 tambah 2 hasilnya 4. Ibu percaya atau tidak? Percaya. Nah, Ibu percaya atau tidak, namanya 2 tambah 2 itu pasti 4. Nggak usah pakai iman kan ya? Tidak Ya? pakai keimanan. Nah, tidak usah pakai iman kan ya? Karena kenapa? Karena sesuatu yang bisa dibuktikan. Ya betul nggak? Makanya ketika Allah memberikan masalah kepada kita, mohon maaf tadi, Allah memberikan dua alat untuk menangkap permasalahan itu. Ingat ya, ketika Allah memberikan masalah kepada kita, ada 2 alat untuk menangkap masalah itu. Pertama apa alatnya? Dengan logika. Logika itu dengan akal kita. Yang kedua apa? Dengan iman. Nah, baik ya. Kalau misalnya pertanyaan berikutnya, kapan logika dipakai, kapan iman dipakai? Kapan logika dipakai, iman dipakai? Halo? Ya, baik Bu ya. Ya, baik ya. Nah, saya akan kasih 3 pertanyaan tadi ya. Nah, pertanyaannya, 2, Ibu percaya, Bapak Ibu percaya tidak 2 tambah 2 itu 4? Percaya. Nah, Ibu percaya atau tidak, nggak usah pakai iman kan ya? Karena situ sudah masuk logika kita. Betul nggak? Sesuatu yang bisa dibuktikan. Betul nggak? Yang kedua, Ibu tahu nggak gula, Bu? Pak, tahu nggak gula? Manis. Nah, gula itu rasanya manis ya. Nah, Ibu percaya tidak gula itu rasanya manis? Percaya. Ibu percaya atau tidak, nggak usah pakai iman kan? Karena sesuatu bisa dibuktikan kan? Bahwa gula itu pasti rasanya manis. Betul nggak? Nah, yang ketiga pertanyaannya. Ketiga nih ya, siap ya. 200 dikali 700 dibagi 1/3 dibagi 1/4 hasilnya 2. Ibu percaya apa tidak? Dibuktikan. Cuma ada 2 pilihan. Nggak usah ambil kalkulator, nggak usah. Cuma 2 pilihan. Ibu percaya saya atau tidak? Karena itu sudah di luar logika Ibu. Betul nggak? Nah, apa artinya? Nah, berarti iman dipakai ketika logika kita sudah mentok. Oh. Ya kan? Jangan dibalik, Bu. Kalau nggak masuk logika, saya nggak percaya. Banyak orang ateis, Bu. Banyak orang pintar ateis kan? Karena kenapa? Harus masuk logika dulu. Contoh keimanan siapa? Salah satunya contoh keimanan ya. Ibu tahu kisah Nabi Musa? Tahu ya? Nah, ketika Nabi Musa beserta umatnya dikejar tentara Firaun, depannya apa, Bu? Ketika Nabi Musa dikejar tentara Firaun, depan Nabi Musa itu apa? Laut, Pak. Laut. Nah, laut ya, ingat ya. Pertanyaannya, secara logika selamat apa tidak Nabi Musa? Selamat. Secara logika dari mana? Oh enggak. Orang depannya laut kok. Kenapa Nabi Musa selamat? Kenapa?
Karena minta doa sama Rasulullah. Nah, betul. Nah, lihat ya. Nah, karena Nabi Musa percaya kepada Allah. Betul nggak? Karena apa? Karena Nabi Musa beriman, percaya 100% kepada Allah. Kepada Allah. Nah, ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah, hei Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Betul nggak? Nah, ketika kalau Nabi Musa waktu itu nggak percaya, apa iya, apalagi tidak melakukan, kira-kira selamat tidak? Tidak. Nah, karena Nabi Musa percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, perintah Allah, firman Allah, Musa, pukullah tongkatmu ke laut. Nabi Musa nggak berpikir lagi tongkat pukulkan laut. Ketika ibu yakin beriman kepada Allah, maka muncullah namanya mukjizat, maka muncullah namanya keajaiban. Jangan dibalik, Bu. Jangan dibalik ya, hati-hati ya. Misal contoh ibu nih, contoh ya, misalnya suami ibu pelitnya 7 turunan, ngomong, mana mungkin suami saya berubah, pelitnya sudah 7 turunan. Kira-kira beriman nggak kalau begitu? Oh, bukan. Halo? Contoh misalnya ya Bu ya, nah misalnya ibu itu punya pikiran, mana mungkin suami saya berubah, pelitnya sudah 7 turunan, betul nggak? Nah, beriman belum kalau begitu? Halo? Halo? Tidak beriman, Pak Ustadz. Ya, kenapa? Karena udah nggak percaya, nggak yakin. Nah, iya. Nah, padahal kalau Allah menolak kan mudah aja kan berubah ya? Iya. Iya, makanya Bu, sudahlah. Pokoknya sama Allah yakin aja, manut saja. Nggak usah berpikir, Bu. Yakin aja, nekat aja. Pokok apa matrisi sama Allah yakin. Nah, yang penting itu perbaiki apa? Sabarnya yang benar, sholatnya yang benar. Itu, Bu. Makanya ketika Allah memberikan masalah kepada kita, ya. Bu ya. Senggol. Ya. Catatan, Bu. Baik, Bu ya. Halo? Apa ya? Ya, dilanjut Ustaz. Silakan lanjut. Oh, ya. Ya, lagi terlalu bentar ya. Baik ya. Makanya ketika Allah memberikan masalah kepada kita, nah, ada 2 pilihan untuk menyelesaikan masalah. Betul nggak? Nah, ketika Allah memberikan masalah kepada kita, ada 2 pilihan untuk menyelesaikannya. Pertama apa? Silahkan gunakan dengan kemampuanmu sendiri, kata Allah. Yang kedua apa? Silahkan gunakan dengan pertolongan Allah. Kira-kira ibu pilih yang mana? Halo? Pilih yang mana, Pak Bu? Pertolongan Allah, Pak Ustadz. Berarti kalau istilahnya ibu menggunakan pertolongan Allah, berarti apa syaratnya diperbaiki? Iman. Nah, iman, sabar, sholatnya. Contoh ya, contoh gini. Misalnya saya punya HP rusak, HP saya rusak. Saya bukan ahli untuk membetulkan HP, betul nggak? Nah, misalnya teman saya, siapa? Bu Beatrice ya? Bu Yati ini ahli, mas Bu Yati deh. Misalnya Bu Yati ini ahli membetulkan HP. Nah, yang benar, saya otak-atik sendiri, apa saya serahkan ahlinya kepada Bu Yati? Serahkan ke ahlinya. Ahlinya Bu Yati. Nah, berarti ketika saya serahkan kepada Bu Yati, sudah benar apa belum? Belum, kan lagi dalam perbaikan. Nah, karena baru diserahkan ya, Langkah berikutnya apa? Ke Bu Yati itu tanya ke syaratnya, betul nggak? Nah, Bu Yati, saya punya HP rusak. Ini Bu Yati ahli ya, ahli itu udah pasti bisa ya. Nah, HP rusak. Kira-kira berapa duit untuk supaya bagus lagi? Setelah dicek Bu Yati, oh Mas Narwoto, ini harus ada uang misalnya
200.000 misalnya. Nah, ketika saya sudah tahu bahwa syaratnya atau persyaratannya harus ada uang 200.000, misalnya kan, saya masih mikirin HP rusak nggak? Halo? Tidak, Pak. Syaratnya kalau udah dipenuhin. Nah, berarti ketika saya sudah serahkan kepada ahlinya, nggak usah dipikirin lagi, Bu. Masalah apa tuh HP rusaknya tadi. Berarti apa? Yang kita lakukan, cari syaratnya atau penuhi syaratnya. Nah, syaratnya kata Bu Yati apa tadi? Harus ada uang 200.000. Ketika kita sudah dapat 200.000, terus serahkan kepada Bu Yati. HP saya benar lagi nggak? Benar, insya Allah Nah, benar. baik ya. Baik, ini adalah analogi yang sederhana. Baik kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, nah, ahli kehidupan itu siapa, Bu? Ahli kehidupan itu siapa? Allah, Pak. Yang bisa menyelesaikan masalah kita itu siapa? Allah. Nah, berarti ahlinya Allah ya. Ya. Berarti ketika kita dapat masalah hidup, mesti tadi masalah penyakit, hutang, ekonomi, suami, istri, rumah tangga atau anak dan lainnya, biasanya tuh kita suka yang ngutak-ngatik sendiri, apa serahkan pada ahlinya? Biasanya ngotak-ngatik sendiri, Pak. Nah, kalau biasanya tuh kita bukan ahlinya, ngotak-ngatik, biasanya tuh tambah hancur atau apa benar? Hancur. Nah, tolong ya. Sudah ahli ngapain kita pusing-pusing? Bukan ahlinya kok. Sudah saja serahkan aja pada ahlinya. Siapa ahli kehidupan? Siapa ahli bisa bisa nolong masalah? Hanya Allah. Berarti kita serahkan semua permasalahan hidup kepada Allah. Nah, ketika kita serahkan kepada Allah, kita masih mikirin masalahnya enggak? Halo? Ketika kita sudah masalah kita serahkan kepada Allah, yang penting itu kita mikir masalahnya, apa syaratnya Allah menolong? Syaratnya. Nah, syaratnya apa Allah menolong tuh? Memenuhi syaratnya. Iman, sabar, sholat. Tolong ya, nggak usah pokoknya itu masalah tetap jalani Pak, tetap jalani, kita hadapi. Tapi yang penting apa kita pertama yakin sama Allah, sabar perbaiki, sholat perbaiki. Makanya kenapa syarat pertama Allah beriman kepada Allah? Karena Allah menolong kepada kita berdasarkan praduga, prasangka hambanya. Ketika kita ngomong, mana mungkin masalah saya selesai, berarti kita tidak yakin sama Allah, berarti masalah kita pun tidak selesai, Bu. Kalau kita yakin Allah masih selesai, berarti insya Allah akan selesai. Coba sekarang, buka surat 45 ayat 20. Surat 45 ayat 20. Silakan. Surat Al-Jasiyah ayat 20. Silakan. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Berarti Al-Quran itu untuk siapa? Bagi umat yang... Nah, untuk manusia yang yakin, yang percaya, Bu. Kalau ibu nggak percaya kan nggak mungkin terjadi keajaiban kan? Tidak mungkin mujizat terjadi kan? Makanya Al-Quran itu untuk yang yakin. Maka syarat utama Allah menolong terus yakin dulu. Kamu yakin nggak dengan Al-Quran? Kamu yakin nggak dengan Al-Quran? Ketika kita yakin sama Al-Quran, berarti kita percaya yakin sama Allah. Makanya pertolongan Allah datang. Makanya turunlah namanya mujizat. Turunlah namanya keajaiban. Nah, baik Bu ya. Bu paham sampai sini ya? Tentang keimanan? Ada yang ditanyakan Bu tentang keimanan? Sebelum saya lanjut dengan syarat kedua, yaitu sabar. Nanti insya Allah lanjutannya tentang iman kita berikutnya.
Ustadz, ada Ya. pertanyaan dari Ibu Pak An atau Ibu Yati. Ya, silakan. Pak Eko, tolong di unmute Pak. Bu An, Pak An atau Bu Yatinya. Pak An atau Bu Yati sudah bisa bicara? Kok nggak bisa di-unmute? Bisa di-unmute nggak? Pak, di-unmute Pak. Tadi ada beliau mau tanya tuh. Assalamualaikum Pak Narwoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Yati. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Pak. Iya, sama-sama Bu, silakan. Tadi kan sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya Pak. Ya. Semua masalah itu kan semua dari Allah dan yang menyelesaikan Allah juga. Ya, nah ya, betul. Kita beriman itu kan tidak boleh takut, sedih gitu kan tidak boleh. Ya, tidak khawatir, betul. Ya, terus pada saat kita dapat masalah nih Pak, misalnya mungkin hutang, mungkin anak-anak nakal atau rusuh gitu. Ya. Kita boleh nggak sih kita berdoanya, ya Allah mudahkanlah kita membayar hutang, mudahkanlah anak-anak kami, semoga gitu. Boleh nggak sih Pak? Ya, baik Bu ya. Bagus, baik, bagus. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan Bu Yati, silakan. Udah itu aja sih Pak. Ya, nah baik ya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Apakah boleh ketika dapat masalah, apakah kita boleh berdoa? Nah, apa? Baik ya. Harus. Ya kan? Kita namanya yakin sama Allah, berarti kita kan minta sama Allah Bu ya. Harus minta tolong sama siapa? Allah. Nah, baik ya. Berarti apapun kita harus kepada Allah kan? Nah, baik ya. Sekarang buka surat Al-Ikhlas Bu ya. Silakan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas ayat 2. Allah kembali bergantung. Ya, baik ya. Surat Al-Ikhlas ayat 2 aja ya. Ini untuk supaya kita tambah yakin itu Bu. Kalau tempat bergantung ya Pak. Ya, berarti Allah tempat bergantung. Berarti ya, artinya apa Bu? Artinya apa Bu ya? Nah, artinya apa? Berarti segala sesuatu kita harus minta sama Allah kan? Iya. Karena kita yakin sama Allah, mintanya sama Allah dong, masa sama yang lain, ya enggak? Berarti boleh nggak kita berdoa sama Allah? Boleh. Oh, sangat banget. Harus Bu. Nah, di atas juga Allah mengatakan, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Maka ketika kita berdoa sama Allah, berarti kita harus apapun masa hidup kita memohon kepada Allah. Karena kita sudah percaya sama Allah. Itu iman tuh itu Bu. Iman tuh maksudnya berarti apapun harus kepada Allah. Jangan kepada orang lain. Ingat hati ya. Apalagi istilahnya minta selain Allah kan bahaya, bisa syirik ya. Hati-hati Bu ya. Kita harus minta sama Allah. Itu termasuk adalah bentuk ikhtiar paling utama, ya kan? Sebelum kita melakukan, nanti disabar saya masuk ya, bahwa ternyata syaratnya tuh harus kita berdoa juga. Supaya karena kita sudah yakin tadi sama Allah, gitu loh Bu. Nah, seperti Tadi misalnya Bapak Ibu punya utang 100 juta, percaya kepada Pak Teddy, betul nggak? Nah, ke Pak Teddy. Berarti kan harus mintanya kepada siapa? Teddy. Ke Pak Teddy kan? Misalnya Ibu nggak percaya sama saya, minta sama saya, kira-kira nyambung nggak? Enggak Pak. Nggak nyambung banget ya. Makanya karena Ibu percaya kepada Pak Teddy, ya harus minta kepada Pak Teddy, bukan kepada saya. Gitu loh Bu. Nah, itu Bu namanya fungsinya iman salah satunya Bu ya. Nah, ingat tadi Bu ya. Baik, bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan? Tapi untuk ikhtiarnya kita tetap lakukan ya Pak? Ya harus. Nanti ditawakal Bu ya ikhtiarnya ya. Saya bahas sama dulu ya nanti. Insya Allah nanti saya bahas di sabar nih. Insya Allah bahas di sabar nih. Insya Allah nanti masuk deh. Masuk. Baik Bu ya. Ada ya. Silakan. Terima kasih Pak Narwoto. Ya, sama-sama Bu Yati. Ya, ada yang lain pertanyaan silakan. Belum ada, silakan lanjut. Ya, lanjut ya. Berarti saya akan masuk syarat yang kedua. Allah menolong. Apa syaratnya yang kedua? Apa tadi syaratnya yang kedua?
Sabar Ustaz. Sabar ya. Sabar ya. Sabar. Sabar Juga ya. harus sabar karena jawabannya lama. Ya, ya. Ya baik ya. Karena saya yakin bukan masalah itu. Karena insya Allah kan sama-sama kita ilmunya sudah diajarkan. Insya Allah sebenarnya sudah mengerti. Saya tahu. Insya Allah semua sudah mengerti dan menjalani, Bu ya. Cuma kan saya ngomong begini, Bu, sebenarnya Bu, untuk diri saya pribadi sebenarnya, Bu. Untuk diri saya pribadi. Kan saya ngomongin kan sama dengan mengingatkan Ibu. Ya nggak, mengingatkan saya diri sendiri kan. Kalau saya nggak mengingatkan, kira-kira bahaya nggak? Bahaya. Nah, bahaya Bu ya. Nah, baik ya. Sekarang makanya yuk kita buka lagi ya. Nah, makanya kenapa ketika kita ngomong istilahnya makanya tidak menjalankan. Nah, baik ya. Nah, sekarang buka dulu ya supaya paham ya. Supaya paham. Boleh Bu ya? Sabar ya. Nah, baik. Kita masuk sabar ya. Syarat kedua tadi sabar. Nah, sekarang saya awali dulu kita. Menurut Bapak Ibu, sabar itu mudah apa sulit? Ternyata pas dipraktek sudah dapat ilmunya mudah, Pak. Ya, udah tahu caranya, Bu. Udah tahu caranya, insya Allah. Amin, Bu ya. Amin. Praktekkan istiqomah, Bu ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Tapi tetap ya, kita insya Allah bisa. Tetap kita minta bimbingan sama Allah. Tidak boleh sombong ya. Ingat ya, kita harus tetap minta bimbingan sama Allah. Karena semua rasa itu, kemudahan itu semua dari Allah. Kita tetap harus berendah kepada Allah. Minta semua. Ya Allah, bimbinglah saya. Kalau memang sudah bisa, kita merasakan, beri terima kasih sama Allah. Bersyukur ya. Baik ya. Silakan. Menurut Bapak Ibu kan umumnya ternyata di luar sana, Bu ya, insya Allah kalau yang di sini semuanya, insya Allah mudah. Sabar itu ternyata mudah. Kenapa mudah? Karena sudah tahu caranya. Seandainya selama ini kita sulit, kenapa? Karena belum pernah diajarkan caranya. Betul nggak? Kita ngomong sulit itu belum pernah diajarkan caranya. Contoh gini, misalnya Bapak Ibu pingin bisa nyetir mobil, terus di luar sana ada mobil, misalnya Pak Narwoto saya pingin nyetir mobil, oh, silakan pakai aja mobilnya Bu, betul nggak? Nah, tapi ketika Bapak Ibu tidak diajarkan caranya, bisa nggak? Tidak bisa. Bisa. Berarti apapun kegiatannya Bu ya, harus diajarkan caranya, betul nggak? Nah, baik Bu ya, caranya. Baik. Yang kedua, Bu ya. Nah, berarti kalau gitu, tadi ya pertanyaannya, kenapa selama ini kata sulit sabar? Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan caranya. Yang pertama, kenapa selama ini kita tidak mau bersabar? Maka keluar biasanya nih, orang yang tidak mau bersabar tuh pakai kata-kata mutiara. Ada kata-kata mutiaranya, orang yang tidak mau bersabar. Yang pertama tadi mungkin tidak tahu caranya. Kedua apa? Karena tidak tahu manfaatnya. Betul nggak? Nah, makanya ketika kita tidak tahu manfaatnya, muncullah kata-kata mutiara. Apa kata-kata mutiaranya, Bu? Kalau kita tidak mau sabar tuh? Sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Yang kedua apa? Semut aja diinjek gigit, betul nggak? Nah, apalagi saya manusia, betul nggak? Itulah Bu orangnya. Padahal itu adalah saya tahu ya, itu adalah kata-kata mutiara yang diajarkan sebenarnya nih, ini sebenarnya katanya yang diajarkan iblis, Bu. Hati-hati loh, Bu. Kenapa? Kenapa kok istilahnya sabar ada batasnya, semut aja diinjek-injek? Karena kita tuh supaya tidak jadi orang yang sabar, Bu. Kalau kita jadi orang sabar, habislah iblis, Bu. Ya kan? Kalau kita istilahnya sabar, Bu, iblis habis, Bu. Hati, Bu. Katanya kalau kalian besarnya percuma gue selama ini. Ya kan? Nah, makanya dimuncullah kata-kata mutiara apa? Sabar ada batasnya. Kalau orang sabar tuh injek-injek, semut aja diinjek gigit. Makanya supaya intinya kata iblis apa? Supaya kita tidak jadi orang yang sabar. Nah, apa? Baik, yang kedua, apa manfaatnya kita bersabar apa, Bu? Apa manfaatnya kita bersabar apa, Bu? Masuk ke dalam surganya Allah. Nah, baik Bu ya. Baik. Manfaat pertama, baik, bagus tadi, betul. Surganya Allah.
Coba sekarang buka lagi tadi surat Al-Baqarah 153 ayat apa tuh yang itu 153 yang kalimat akhir ya. Surat 53 ayat berapa, Pak? Surat Al-Baqarah ayat 153. Tadi Minta tolonglah dengan sabar, iman, sabar dan sholat. terus belakangnya Dan bersabarlah. ya, enggak belakangnya apa? Innallaha Orang-orang yang sabar. ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama siapa? Orang-orang yang sabar. Nah, kalau ibu bersama Allah, saya bilang tadi, masalah itu ada yang sulit atau tidak? Tidak. Allah bantu menyelesaikan masalah kita tidak? Pasti bantu. Nah, ingat ya, kalau kita jadi orang sabar, kata Allah apa? Allah bersama kita. Insya Allah masalah tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena Allah menyelesaikan masalah kita, Pak Bu. Nah, kenapa menyelesaikan? Lo kan bersama Allah. Kalau nggak selesai apa bedanya bersama nggak bersama doang? Tadi nggak? Nah, berarti otomatis Bu, kalau kita bersama Allah otomatis masalah selesai. Tadi Bu. Nah, makanya selama ini kalau Bapak Ibu belum selesai masalahnya, berarti belum bersama Allah. Berarti Bapak Ibu belum sabar. Nah, baik ya. Nah, iya, baik. Nah, baik ya, baik. Tadi itu ya, next berikutnya ya. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan sabar? Nah, apa definisi sabar itu apa? Pernah dengar Ibu sabar? Sangat pernah Pak, sering banget, sering lah, nggak mungkin nggak ya. Sabar itu apa Bu, Pak? Bisa menerima. Ya, baik ya. Sabar, misalnya contoh gini ya. Nah, kan di dunia ini kan cuma ada 2 kejadian ya. Di dunia ini ada 2 kejadian. Pertama kejadian enak, 2 kejadian tidak enak, betul nggak? Nah, betul. Contoh gini, misalnya, Bu Beatrice, sabar ya, saya kasih uang 10 juta. Kira-kira pas nggak dengan kejadian sabar, keberkaitan dengan sabar, kejadian bisa dikasih uang 10 juta, pas nggak dengan sabar? Masa dikasih uang 10 juta sabar, aneh ya? Sini, ya nggak? Berarti apa? Nggak usah sabar gitu loh. Ya nggak? Yang kedua, misalnya, nih Bu Yati, saya kasih sabar ya, saya kasih motor, pas nggak? Nggak pas. Nggak pas ya. Masa kejadian enak suruh sabar, betul nggak? Nah, yang ketiga, misalnya yang ketiga, Bu Beatrice sabar ya, suaminya marah-marah, betul nggak? Pas nggak? Nah, berarti apa intinya? Sabar itu berkaitan dengan kejadian yang tidak enak. Tadi kalau kejadian enak nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas ya kejadiannya, karena setiap orang pasti mampu menerima. Ya, ingat ya. Berarti kalau istilahnya setiap orang tuh kalau kejadian enak udah pasti bisa menerima, betul nggak? Iya. Bisa ya. Nah, karena sabar kita akan membahas sabar. Oh, ternyata sabar itu berkaitan dengan kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak. Tidak enak. Berarti contoh gini tadi, Bu Betty sabar ya, suaminya marah-marah, pas nggak? Pas. Kenapa? Kok pas? Karena di kejadian tidak enak. Karena berkaitan dengan kejadian yang tidak enak. Ya, silakan. Tur. Sekarang jam berapa? 45 ya. Yaudah. Nah, baik ya. Baik ya. Baik ya. Nah, baik ya. Berarti kalau saya persiap ya. Nah, kalau gitu apa berarti sabar itu harus mampu menerima kejadian yang tidak enak. Nah, atau harus mampu menerima dengan kejadian yang tidak enak dengan ikhlas di hati. Betul nggak? Nah, baik ya. Saya langsung aja. Kenapa kejadian yang tidak enak harus diterima? Dan bagaimana supaya mudah menerima? Betul nggak? Nah, baik ya. Coba renungkan ya semuanya ya. Kita ulang lagi ya. Pelajaran sabarnya ya. Nah, coba pertama renungkan Bu ya. Renungkan ya. Bapak Ibu percaya nggak segala sesuatu milik Allah? Percaya. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu percaya nggak apapun kejadian di muka bumi ini terjadi atas izin
Allah. Allah. Saya pertama jelas tadi ya dasar ayatnya ya. Kalau segala sesuatu milik Allah, dasar ayatnya apa tadi? Surat An-Nisa ayat 131. Segala sesuatu adalah milik Allah. Terus apapun kejadian yang terjadi di dunia ini harus izin Allah. Dasar ayatnya apa? Surat 6 ayat 56. Berarti ya. Berarti intinya apa? Sehelai daun jatuh pun harus atas izin Allah. Betul nggak? Nah, coba kita rangkai ya. Kita rangkai dua supaya kita mudah sabar intinya. Nah, misalnya segala sesuatu milik Allah. Segala apapun kejadian yang terjadi di bumi ini atas izin Allah. Allah saja sang pemilik kejadian sudah mengizinkan suatu kejadian terjadi. Kita yang bukan pemilik kejadian, pantas nggak marah-marah? Tidak. Nah, yang wajar tuh diterima apa marah-marah? Diterima. Ya, Bapak Ibu tuh pingin jadi orang wajar apa tidak wajar? Wajar. Nah, contoh ya, misalnya tadi suami Bu Beatrice marah-marah, udah izin Allah apa belum? Sudah izin Allah. Kenapa izin Allah? Karena izin Allah. Nah, karena tadi ya jelas ya, dasar ayatnya ya, segala sesuatu harus izin Allah. Betul nggak? Nah, Allah saja sang pemilik kejadian sudah mengizinkan suami Bu Beatrice marah-marah kepada Bu Beatrice. Bu Beatrice yang bukan pemilik kejadian, pantas nggak marah-marah? Tidak. Yang wajar tuh diterima apa marah-marah? Menerima. Yang Bu Beatrice pengen jadi orang wajar apa tidak wajar? Wajar. Kalau wajar tuh ketika suaminya marah-marah bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak? Nah, itu Bu, sudah seperti itu Bu? Insya Allah. Insya Allah. Apapun ya, berarti hutang, penyakit, anak nakal Bu ya, apapun ya. Berarti ya, tetangga fitnah, tetangga gibah, semua sudah izin Allah. Namanya izin Allah tuh wajar kita harus terima. Betul nggak? Nah, jadi metode di sini supaya mudah sabar ya. Sini supaya kita mudah sabar. Nah, selama ini kita emosi, kita kesel, kita khawatir, kita dongkol. Kenapa? Selalu lihat kejadiannya, selalu lihat orangnya, selalu lihat objeknya. Kita geser sekarang, lihat siapa yang mengizinkan. Betul nggak? Nah, itu izin siapa ya? Allah. Nah, kalau Allah mengizinkan tuh niatnya baik apa tidak? Pasti baik. Nah, dasarnya jelas ya. Di surat An-Nisa ayat 40. Aku tidak sedikit pun punya niat untuk menjolimi hambanya. Berarti ketika Allah mengizinkan suatu kejadian, niatnya baik apa tidak? Baik. Sempurna apa tidak? Sempurna. Terukur apa tidak? Terukur. Niatnya baik, sempurna, dan terukur. Yang wajar kita terima apa marah-marah? Terima. Nah, kita tuh pengen jadi orang wajar apa tidak wajar? Wajar, Pak. Nah, kalau kita jadi orang wajar, Bu, ketika anak nakal, anak ngeselin, suami jengkelin, siapa lagi? Misalnya tetangga fitnah, bilangnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya, udah ya. Nah, terus aplikasinya, prakteknya seperti apa? Betul nggak? Nah, misalnya prakteknya ya, Bapak Ibu tuh kalau ditanya pingin jadi ahli sabar apa tidak? Pingin jadi ahli sabar. Nah, jelas ya. Kenapa ketika kita sabar? Kenapa kita sabar? Pertama tadi bersama Allah. Nah, kedua apa? Sekarang buka surat 39 ayat 10. Terakhir, dah selesai nih. Surat 39 ayat 10, surat Al-Jumar. Dikasih pahala tanpa batas ya, Pak? Ya, betul. Silakan. Silakan baca aja, singkat aja. Sudah? Ya, silakan Bu Beatrice. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, berarti ketika Bapak Ibu jadi orang sabar, kata Allah apa? Dikasih pahala tanpa batas.
Baik ya, ajan dulu ya. Iya. Ya, udah berhenti dulu ya. Atau gimana? Pak tadi atau gimana Pak tadi? Tutup aja Pak tadi ya. Kita stop dulu kali ya. Nanti kita lanjutkan. Oh, gini aja. Mungkin Bapak Ibu kalau mau lanjut silakan. Kalau nggak apa-apa, nanti mungkin kita next berikutnya aja, pertemuan berikutnya. Atau gimana? Hah? Silakan, misalnya Bapak Ibu, istilahnya kalau next berikutnya nggak apa-apa, istilahnya kita pertemuan berikutnya, jadwal berikutnya, kita lanjutkan. Ya, di pertemuan berikutnya aja, Ustaz. Ya, pertemuan berikutnya ya. Baik, kalau gitu Pak tadi ditutup aja ya. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya ya. Seperti biasa saya, kalau istilah perwakilan ya, kalau Bu Beatrice memaafkan, semua Bapak Ibu memaafkan saya ya. Ya, saya maafkan Bapak. Ya, Bu Beatrice saya mau maaf dimaafkan Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Saya juga maafkan semuanya. Terima kasih. Al-Karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kajian online bersama Ustadz Naruto, alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan lancar. Dan apabila materi yang tertunda pada siang ini, insya Allah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya 2 minggu lagi ya Ustadz ya? Oh, 2 minggu. Insya Allah ya. Ya, insya Allah 2 minggu lagi nanti akan ada flyer dibawakan melalui grup WA masing-masing. Kami juga atas nama penyelenggara ucapkan terima kasih kepada Pak Budiman, Pak Eko juga yang bertindak sebagai host, dan para jamaah. Kami juga mohon maaf sekiranya pada saat tadi ada hal yang kurang berkenan. Penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah semua Ustaz. Ya, makasih sama-sama Bu. Semua yang aktif di sini. Ya, silakan dipraktekkan Ibu ya. Praktekkan Bu ya. Prakteknya saja. Hanya. Ya, insya Allah Bu ya, sudah doakan Pak Guru, saya juga insya Allah kita sama-sama berdoa Bu ya, semoga Allah memudahkan untuk bisa mempraktekkan ilmu-ilmunya Allah Bu ya. Amin. Amin. Ya, baik ya. Ya, tutup ya, sekian Bu ya, orang gajian ya. Ya. Ini di Depok nih. Kan di Pak.